Halo Sobat Belajar, kembali lagi dalam pelajaran bahasa Inggris hari ini nih. Semoga Sobat Belajar tetap semangat untuk belajar ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan menonton sebuah film pendek dulu. Ini genrenya, Sobat Belajar tebak deh, nanti setelah nonton kira-kira genrenya apa nih? Judul dari filmnya adalah The Black Hole. Jadi filmnya tentang apa? Apa hubungannya dengan sebuah peristiwa di ruang angkasa, yaitu lubang hitam? Kira-kira apa ya hubungannya? Daripada penasaran, tonton aja yang satu ini. Watch Dust. Like this video. Subscribe for new visions of the future every week. It is the business of the future to be dangerous. Your future is dust. Nah, kira-kira genre apa itu yang cocok untuk film Black Hole ini? Black Hole ini menyandang genre science fiction ya, karena ya tentu aja fiksi gitu ya. Nah, tapi kira-kira ada nggak moral value yang Sobat Belajar dapatkan daripada film itu? Ya, kalau kita itu nggak boleh serakah atau tamak ya, karena akan berujung petaka. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih daripada film itu? Kita akan belajar yang namanya tentang narrative text, tapi kita akan mengupas tentang language features-nya, yaitu kaidah kebahasan apa sih yang digunakan di narrative text itu. Jadi jangan kemana-mana, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, jadi secara singkat, kita akan bahas kembali apa sih sebenarnya itu narrative text. Adalah teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan rangkaian peristiwa yang kronologis. Maksudnya adalah saling terhubung. Betul? Tujuannya adalah untuk menghibur pembaca. Social function-nya untuk menghibur pembaca. Dan ini itu bisa berbentuk faktual, atau yang tadi kita baca, yang tadi kita saksikan adalah imajinatif, atau ya nggak nyata ya. Karena mau cari di mana printer yang bisa mungkin untuk printer yang bisa ngeprint bulatan hitam banyak, tapi yang bulatan hitamnya bisa menembus jadi black hole seperti itu nggak akan ada ya. Oke, jadi ini beberapa genre atau jenis-jenis daripada narrative text. Yang pertama ada fairy tale ya, tentang dongeng, peri-perian, itu biasa fairy tale. Misteri ini nggak selalu tentang hantu-hantu ya, tapi misteri ini lebih ke
penyelidikan pembunuhan, kecelakaan, ya, itu bisa jadi misteri. Science fiction yang barusan kita saksikan. Lalu, ya siapa yang nggak tahu romance? Oke? Siapa yang nggak tahu romance? Lalu ada juga di sini horor. Ini baru yang serem-serem nih. Fable tentang cerita binatang, myth, mitos, dan legenda. Lalu ada history, sejarah, slice of life, itu yang kejadian sehari-hari, dan personal experience, pengalaman pribadi. Ya, genrenya di sini. Lalu, ini merupakan ciri-ciri daripada naratif teks. Jadi kalau Sobat Belajar menemukan ciri-ciri ini, kemungkinan Sobat Belajar lagi membaca tentang naratif teks. Pertama, menggunakan action verbnya itu past tense, karena sudah lewat, jadi harus past tense. Lalu menggunakan noun tertentu sebagai kata ganti orang. Lalu menggunakan adjektif, dan juga menggunakan conjunction untuk perekat atau lem. Bisa kita lihat di sini. Oh, sorry. Oke. Yang maksudnya sebagai ini semua itu apa sih? Pertama tadi verbnya harus verb 2 karena actionnya menggunakan past tense. Itu yang pertama. Kedua, nah, the pumpkin, that egg, the carrot, mungkin kalau dalam bahasa Inggris biasa itu cuma sebagai noun, sebagai benda. Tapi dalam naratif teks, karena dia bisa berbentuk imajinatif, ini tuh seakan-akan bisa jadi tokoh. Bisa aja nih hidup, ya, bisa aja hidup tergantung dengan naratif teks yang kita baca. Bisa jadi hidup dan ya melakukan hal gitu ya. Makanya dianggapnya noun ini adalah sebagai manusia. Mudahnya seperti itu. Lalu adjektif, agar kita lebih tahu lagi nih tokohnya. The pretty princess, the charming prince, the spooky lake. Ya, bisa juga yang terkenal, karyanya Hans Christian Andersen. Oke, kita ganti dulu. Sobat Belajar, adakah yang masih membaca karya-karyanya Hans Christian Andersen? Salah satu penulis yang menjadi favorit saya ya, when I grow up. Yaitu judulnya The Ugly Duckling, bebek yang buruk rupa. Oke, jadi kalau ada yang nggak tahu tentang cerita ini, guys, you better watch or read about the story. Oke, seperti itu. Lalu juga ini the glue in the sentence. Jadi kita menggunakan conjunctions, jadi agar ceritanya ini tuh tersusun dengan rapi. Karena cerita itu kan terdiri dari beberapa bagian. Bagian 1, contohlah bagian 1, 2, dan 3. Ya, karena dia ada jarak-jaraknya seperti ini, kita menggunakan kata-kata seperti ini untuk menyatukan mereka. Ya, seperti itu. Jadi nggak ketukar-tukar juga, jadinya 3-2-1 atau 1-3-2, tapi tetap 1, 2, dan 3. Oke. Lalu untuk strukturnya sendiri nih, untuk struktur dari naratif teks ya, bagian-bagiannya seperti yang kita bahas sedikit tadi. Ada yang pertama namanya adalah orientation, lalu kedua complication, resolution, dan reorientation. Yang pertama orientation itu apa sih? Kita langsung bahas aja sebelah sini. Orientation adalah sama seperti saya suka gambarkannya itu kalau Sobat Belajar masuk ke sekolah, lalu kan pasti ada orientasinya dulu kan, yaitu untuk tujuannya untuk apa? Untuk tahu, oh mana yang tata usaha, mana yang kantin, mana yang toilet, mana yang toilet guru, mana toilet murid, gitu. Jadi sama seperti dengan cerita. Kapan, di mana, dan bagaimana ceritanya dimulai. Tokohnya siapa, pengenalan tokohnya, sifatnya apa. Lalu kalau ada konflik bisa ditaburkan sedikit-sedikit dulu, mungkin konflik yang udah selesai. Lalu baru saat di complication ya, baru kita bilang ada konflik baru nih. Konflik baru di cerita itu yang mulai dan semakin menumpuk. Sampai akhirnya dia klimaks. Klimaks itu maksudnya adalah puncak daripada permasalahan tersebut. Ya, baru setelah masalahnya memuncak, akan ada penyelesaian masalah dan lalu ke penyelesaian ceritanya ya. Lalu ini yang seterusnya adalah penyelesaian ceritanya ya, untuk apakah happy ending, apakah sad ending, apakah ending yang ngegantung, itu tergantung si penulisnya di resolution, bagian resolution ini. Lalu reorientation, maksudnya apa sih? Reorientation adalah ya pelajaran yang bisa kita dapat daripada cerita yang kita baca tadi ya, itu yang namanya orientation. Nah,
Sekarang kita akan melihat tentang language features-nya. Ya, kaidah kebahasaannya. Kita lihat. Yang pertama menggunakan past tense. Ya, tadi kita juga udah bahas di bagian ini ya, di bagian ciri-ciri tadi. Jadi dia ada namanya killed, drunk, etc. Ya, bisa juga ya went, bisa juga dive. Ya, pokoknya past tense. Lalu ada adverbs of time-nya. Adverbs of time-nya ini adalah keterangan waktu yang bisa kita baca. Ini biasanya dari permulaan nih, ya. Once upon a time. Itu kan biasa di dongeng-dongeng fairy tale ya. Once upon a time, Cinderella lived in the blah blah. Ya, bisa juga one day dan lain sebagainya. Juga ada time conjunction. Ya, untuk keterangan waktu. When, then, suddenly. Kata-kata seperti inilah yang ada di pada kaidah kebahasaannya atau language features-nya daripada si naratif teks ini. Lalu, specific characters. The character of the story is specific, not general. Jadi dia nggak cuma bisa, jadi maksudnya adalah karakternya ini tuh spesifik, nggak cuma kayak, oh di suatu hari di negara A ada seorang putri. Titik. Nggak, tapi putrinya dijelaskan, oh namanya itu Cinderella. Jadi sampai sekarang pun kita tahu Cinderella itu ceritanya seperti ini. Lalu Snow White itu ceritanya seperti ini. Kalau Alibaba tuh yang ini. Jadi karakternya itu nggak umum, tapi spesifik dia. Cinderella itu ya dia jago bersih-bersih rumah karena dia kerjanya cuma itu. Ya, kalau Snow White itu juga sama sih, jago bersih-bersih rumah juga ya. Seperti itu. Jadi karakternya spesifik. Intinya itu. Lalu ada action verbs, a verb that show an action. Kill, duck, walk. Jadi actionnya ini tuh nggak cuma di past tense kan, tapi juga yang menyatakan kalau ada action, ada kejadian, ya. Killed. Oh, contoh, Cinderella was killed. Cinderella terbunuh. Atau Cinderella killed someone. Cinderella ducked. Cinderella walked. Jadi ada kejadian-kejadian yang terjadi. Kalau nggak ya, gimana mau jadi cerita? Tuh. Lalu ada yang namanya direct speech. It is to make the story lively. Untuk membuat ceritanya tuh jadi seakan-akan lebih hidup gitu ya. Snow White said, "My name is Snow White." Ya, uses the direct speech, use the present tense. Jadi ini yang disebutkan nih. Ada quote-nya ya. Jadi jadi kadang-kadang kita baca seperti lalu Cinderella berkata a misalkan. Nah, A-nya itu kita kuotasi, lalu kita boleh menggunakan present tense. Karena seakan-akan Cinderella sedang mengatakan itu saat itu. Berarti kan itu tense yang tepat adalah present tense. Betul? Lalu, tapi ininya tetap menggunakan past tense sebelum kuotasinya, sebelum direct speech-nya. Ya, jadi ini tuh seakan-akan, jadi kita nggak cuma baca orang menceritakan, lalu Cinderella berkata kalau dia ingin pergi ke kastil tersebut. Tapi kita bacanya seperti, lalu Cinderella berkata, oh, aku ingin pergi ke kastil tersebut. Apakah Sobat Belajar tahu bedanya dari contoh singkat yang baru saja saya berikan? Yang pertama tuh kesana monoton, kita cuma baca. Sedangkan yang kedua saat kita baca, oh Cinderella ini ternyata ngomong ke kita. Jadi seakan-akan lebih hidup ceritanya. Maksudnya seperti itu, ya. Lalu kita akan langsung baca aja, coba aja kita mengartikan tentang naratif teks yang satu ini. Dan biar lebih jelasnya, saya akan keluar kamera, tapi saya akan tetap bacakan, jadi Sobat Belajar fokus ke sininya sambil mendengarkan suara saya. Oke? Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. They knew anything dangerous can happen anytime in the forest, so they promised each other that they would always be together in case of danger. Suddenly, they saw a large bear getting closer toward them. One of them climbed a nearby tree at once, but unfortunately, the other one did not know how to climb up the tree. So, being led by his common sense, he lay down on the ground breathless and pretended to be a dead man. The bear came near the one who was lying on the ground. It smelled in his ears and slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creatures. After that, the friend on the tree came down and asked his friend that was on the ground, "Friend, what did the bear whisper into your ears?" The other friend replied, "Just now the bear advised me not to believe of false friends."
Jadi moral dari ceritanya adalah seseorang teman sejati ada is a friend indeed. Oh, jadi teman yang menolong kita saat kita susah adalah teman sejati. Ya, jadi kalau kita mau bongkar kaidah kebahasaannya, oke, nih once upon a time-nya ada, lalu sebelah sini ada suddenly. Lalu untuk verb-nya kita udah terlalu banyak ya, tapi kita sedikit aja. Were, new, ada were lagi, promise, ya, would, climb, oke? Jadi seperti itu. Jadi dia menggunakan verb-nya tuh past tense. Lalu juga di sini, ini yang direct speech nih, yang ada di kuotasi. Ya, direct speech-nya ini. Friend, bla 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 sampai terakhir itu direct speech-nya. Oke? Jadi ini yang membuat ceritanya itu lebih hidup. Karena ada conversation-nya yang diselipkan ke dalam cerita naratif teks tersebut. Oke. Saya akan sedikit keluar lagi biar lebih jelas. Oke. Fox and cat. One day, a cat and a fox were having a conversation. The fox, who was a conceited creature, boasted how clever she was. Why, I know at least 100 tricks to get away from our mutual enemies, the dogs, she said. I know only one trick to get away from dogs, said the cat. You should teach me some of yours. Well, maybe someday when I have the time, I may teach you a few of the simpler ones, replied the fox airily. Just then they heard the barking of a pack of dogs in the distance. The barking grew louder and louder. The dogs were coming in their direction. At once the cat ran to the nearest tree and climbed to the branches, well out of reach of any dog. This is the trick I told you about, the only one I know, said the cat. Which one of your 100 tricks are you going to use? The fox sat silently under the tree, wondering which trick she could use. Before she could make up her mind, the dogs arrived. They fell upon the fox and tore her to pieces. Moral, a single plan that works is better than 100 doubtful plans. Jadi, ceritanya adalah tentang seekor rubah dan kucing yang sama-sama dimusuhi oleh anjing nih. Jadi kucing itu cuma tahu satu trik. Oh, kalau udah anjing ya udah manjat aja ke pohon. Karena anjing nggak bisa nyampe ke pohon yang tinggi, tapi kucing bisa. Sedangkan si rubah ini, si foxnya ini nih dengan sombong bilang, oh gue mah tahu 100 cara untuk kabur daripada anjing. Ya, jadi saat kucing udah melaksanakan plannya untuk kabur dan dia berhasil, si rubah ini masih di bawah pohon dan mikir-mikir, aduh rencana yang mana ya dari antara 100 ini yang bikin saya bisa kabur daripada anjing. Ya, saat dia masih milih-milih, udah telat, anjingnya udah datang dan membunuh dia. Oke, jadi moralnya adalah jangan cuma punya rencana, tapi punya satu action. Ya, seperti itu. Oke, the ant and the dove, ini yang terakhir ya. One hot day, an ant was seeking for some water. After walking around for a moment, she came to a spring. To reach the spring, she had to climb up a blade of grass. While making her way up, she slipped and fell unintentionally into the water. She could have sung if a dove up a nearby tree had not seen her. Seeing the ant was in trouble, the dove quickly put off a leaf from a tree and dropped it immediately into the water near the struggling ant. Then the ant moved towards the leaf and climbed up the tree. Soon it carried her safely to the dry ground. Not long after that, there was a hunter nearby who was throwing out his nets toward the dove, hoping to trap it in this way. Guessing what he should do, the ant quickly beat him on the heel. Feeling the pain, the hunter dropped his net and the dove flew away quickly from this net. The morality, one good turn deserve another. Jadi cerita tentang yang cukup legendaris juga ya, tentang seekor semut dan seekor burung merpati. Kalau kita lihat ya, one hot day, ya ada direct speech-nya nggak di sini? Di sini nggak ada direct speech-nya, tapi tetap aja ada verb 2-nya, ada past tense-nya, ya, dan juga ada conjunctions-nya. While ininya, bla segala macam. Juga ada di sini soon it carried dan lain sebagainya. Jadi kita tahu, oh ini tuh naratif teks tentang fable, yaitu binatang. Ya. Oke, sekarang kita akan tes kemampuan sobat belajar dalam quiz time. What is a narrative text? What is narrative text? Jadi kita udah belajar nih, narrative text itu contohnya segala macam. Tapi sebenarnya narrative text itu apa sih? Apakah it's a kind of text to retell the story that present tense?
Narrative text is a kind of text to retell story of the past continuous, past tense, atau future. Jadi semuanya sama, cuma beda di terakhir nih. Tenses-nya. Kira-kira apa yang benar? Present tense, past continuous, past tense, atau future? Tentu aja kita udah luang berkali-kali ya. Kalau naratif teks ini identik dengan kalimat dari past tense. Jadi yang benar jawabannya adalah yang ini. Oke? Lalu, generic structure-nya apa? Kira-kira daripada naratif teks ini. Kita lihat, pertama dimulai dari orientation. Lalu langsung kita cari aja yang mulai dari orientation mana. Ini reorientation, berarti salah. Langsung dari evaluation, salah. Reorientation, salah. Cuma ini, tapi langsung kita maju lagi. Apakah betul? Orientation, complication betul, resolution, reorientation, evaluation. Betul ya, berarti ini jawabannya. Jadi itu, untuk cari tahu jawaban yang paling tepatnya. Nah, what is the language feature used? Ini kita udah ulang berkali-kali. Dan jawabannya yang paling benar adalah saat naratif teks itu kita gunakan tenses apa sih? Past tense. Karena harus menggunakan verb 2 untuk ciri-cirinya. Jadi language features-nya pun kita menggunakan past tense. Oke, sekarang ada contoh dari ininya biar saya minggir sedikit. A story from the farmyard. Oke, ini harusnya, ini judulnya ya harusnya. Story from the farmyard. Two roosters were fighting fiercely to be the king of the farmyard. One finally gained advantage and the other surrendered. The losing rooster slunk away and hid itself under a quiet corner. The winner flew up to the high wall, flapped its wing and crowed its victory as loud as it could. Suddenly, an eagle came sailing through the air and carried it off with its talons. The losing rooster immediately came out of its corner and ruled the farmyard from then on. Jadi, from the text we know that, apa yang kita ketahui daripada teks yang udah kita baca tadi nih. Only one rooster can rule the roost. Bener gak? Bener, karena cuma satu ayam jago doang yang bisa. Makanya mereka berantem. The eagle had watched them all day. Apakah betul? Enggak ya, karena ini suddenly. Tiba-tiba, jadi burung elangnya ini tiba-tiba aja lewat, kebetulan. Ya, bukan karena udah ditontonin sepanjang hari. The rooster are fighting to flap their wings. No, they're fighting by flapping their wings, but not to flap their wings. The farmer needs a new king. Bener gak? Apakah ininya perlu raja baru? Belum tentu juga ya, karena kan bisa jadi satunya ini udah jadi raja, sedangkan satunya baru mau menantang agar bisa menjadi raja. Tapi bukan berarti farm ini perlu raja baru. Jadi yang benar adalah yang pertama. Only one rooster can rule the roost. Yang paling tepatnya itu. Oke, what is the main idea of paragraph 3? Ini. Saya kasih waktu sedikit untuk sobat belajar baca. Oke, jadi main idenya apa? An eagle watching the rooster from a distance. The eagle took the winning rooster as its prey. The losing rooster came out from his hiding place. The winning rooster celebrated its winning proudly. Jadi main idenya yang mana nih? Apakah an eagle watching the rooster from a distance? Apakah main idenya itu ada seekor elang yang melihat ayam itu daripada kejauhan? Bukan. Ini bener gak? Betul. Losing rooster came out from his hiding place. Tapi apakah ini main idenya? Bukan. Ya, main idenya bukan itu. Winning rooster celebrates his winning proudly. Betul. Jadi kira-kira yang menjadi main idenya yang lebih tepat yang mana? Ini. Karena kalau sobat belajar jeli, ini terjadinya di paragraf 2. Oke, sedangkan yang ditanya adalah paragraf 3, berarti ini salah.
Baru ditanya paragraf 2, ini yang betul, karena ini benar adalah ide pokok. Ya? Oke. Oke, ini terakhir, tapi pertanyaannya sepertinya salah. Tapi pertanyaannya sepertinya bukan main idea, tapi lebih ke moralnya dari cerita ini itu apa? Inti dari cerita ini itu apa? There's always a bigger enemy in this life. Always grab an opportunity before you. Your friend can be your enemy. Don't be cocky when we have achieved our goal. Kira-kira apa? Yang ini ya. Jangan jadi sombong kalau mentang-mentang kita sudah mencapai tujuan kita. Karena siapa tahu dengan kesombongan kita membuat tujuan kita hanya bertahan sepersekian waktu doang. Nggak lama. Ya, jadi untuk apa disombongin? Oke? There's always a big enemy in this life. Nggak tepat. Bisa jadi betul, tapi nggak tepat. Always grab an opportunity before you. Nggak ada hubungannya. Your friend can be your enemy. Nggak ada hubungannya juga dengan cerita. Tapi dari antara dua ini yang lebih tepat, jauh lebih tepat. Oke? Jadi hari ini kita sudah belajar tentang naratif teks, ya, tentang language features-nya, itu apa aja sih yang digunakan kalau kita ingin menulis naratif teks. Jadi ada seperti past tense, ada juga direct speech, dan lain sebagainya. Ya, jadi juga udah diberikan contoh-contoh dan beberapa quiz untuk sobat belajar lebih paham lagi tentang apa sih yang namanya itu naratif teks. Oke? Jadi terima kasih untuk perhatian sobat belajar. Terima kasih untuk karena sudah memperhatikan sampai pada akhir daripada video ini. Nah, saya pamit undur diri karena sekarang belajar mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.